Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kisi-kisi untuk PTS semester 2 ini. Nah, untuk itu kalian silakan ambil penanya, buku, catat poin-poin pentingnya, itu akan menjadi soal-soal kita nanti. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita tahu kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasarnya menggunakan menu dan ikon yang dapat dalam perangkat lunak pengolahan angka. Nah, selanjutnya di materi pembelajaran nanti kita identifikasi program pengolahan angka Microsoft Excel. Ya, di sini kita macam-macam menu misalnya. Kemudian kita lanjut ke indikator. Nah, indikator di sini mendeskripsikan manfaat program lembar kerja worksheet. Kemudian menggunakan berbagai menu yang ada pada Microsoft Worksheet. Kemudian lanjut mengidentifikasi fungsi dari berbagai ikon. Nah, ini adalah salah satu contoh instrumen atau soal yang ada nantinya. Oke. Kemudian selanjutnya kita langsung ke materi. Pertama yaitu kita menjelaskan elemen-elemen pada jendela kerja Microsoft Excel 2010. Nah, ini adalah jendela Microsoft Excel 2010. Nah, ini yang pertama kita jelaskan tentang Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah merupakan bagian dari jendela Microsoft Excel 2010 yang memuat ikon yang sering digunakan, misalnya Shape, Undo, Redo, dan ikon-ikon lainnya. Ya, ini adalah yang Quick Access Toolbar, itu manfaatnya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke title bar. Nah, title bar ini berisi baris judul, yaitu bagian dari jendela Microsoft Excel 2010 memuat nama file dan program yang sedang aktif. Misalnya pada gambar di sini terdapat yaitu book 1 Microsoft Excel. Nah, ini adalah namanya title bar ya, yang ada di Microsoft Excel, yaitu tempat judul yang kita buka, book 1 misalnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas lagi control window ya. Kita control window. Nah, control window ini adalah berisi ikon tampilan jendela. Ikon-ikon tersebut adalah minimize. Isinya minimize itu memperkecilkan jendela. Nah, misalnya kalian buka Microsoft Word, terdapat kecil jendelanya, bisa diklik di sini untuk memperbesarkan jendelanya. Kemudian yang samping kirinya lagi itu adalah maximize. Nah, tampilan jendela Microsoft Excel ini penuh dalam satu layar, berarti dia perbesar. Kemudian ada restore down, memperkecil tampilan jendela Microsoft Excel menjadi setengah layar. Kemudian yang tanda X-nya itu tadi ada di sampingnya itu adalah close, itu untuk menutup tampilan jendela Microsoft Excel ya. Ini anak-anak ya, control window. Itu ada 4 menu yang terdapat di control window. Manfaatnya sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya kita jelaskan lagi tab menu. Oke, kita coba tab menu dulu ya. Nah, tab menu ini di bawah Quick Access Toolbar ini. Kemudian ada bacanya tab menu ini adalah berfungsi untuk menampilkan menu secara berurut. Nah, misalnya di sini tab menu file ini ya. Kemudian home, ada tab menu insert, back layer, kemudian formula, data, view, dan review. Ini adalah tab menu yang ada di Microsoft Excel itu. Nah, kemudian juga ada di sini grup. Nah, grup ini misalnya kita grupnya di sini. Nah, grup di home.
Nah, grup home yang kalau kita jika mengklik home, di sini ada bawah menu-menu yang ada di home ini adalah nama grup dari home. Nah, ingat grup dari home ini berisi tentang bagaimana kita memformat untuk huruf. Ada rata tengah, rata kanan kiri, kemudian ada jenis huruf, kemudian bentuk huruf dan juga ukuran huruf. Nah, semuanya di sini, fasilitas yang semua ada di sini adalah untuk mengedit huruf besar kecilnya ada di home ya. Oke, kemudian next. Nah, namebook ini adalah bagian menampilkan alamat sel aktif. Misalnya kita klik sel A di sini ya, kita klik A1 di sel ini, maka akan muncul A1 di sini adalah alamat di mana kita mengklik sel kursor kita itu posisi di mana aktifnya. Nah, di sini contohnya di sini ada di A1, makanya selnya akan tampil di sini. Namebooknya ini beralamat A1. Oke. Kemudian sel merupakan lokasi pertemuan antara baris dan kolom. Nah, di sini adalah antara baris dan kolom ya. Itu adalah namanya sel. Ingat, misalnya di sini Ibu mengklik sel A1, pertemuan antara kolom A dan baris A1. Kolom A ini judul untuk kolom ini berjudul A, kemudian untuk barisnya adalah A1. A ini adalah kolom, 1 ini adalah baris. Itu sel ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kemudian baris row. Di sini ada baris dan row. Nah, baris ini adalah 1 2 3. Ingat, untuk dia apa itu namanya baris, dia menggunakan huruf yaitu 1 2 dan angka 1 2 dan 3. Kemudian kalau kolom ditandai dengan judul ABC sampai banyak beribuan ya. Nah, kemudian lagi, nah, baris row ini merupakan bagian mendatar, disimbolkan dengan angka yang Ibu jelaskan tadi ya. Baris itu adalah namanya row yang disimbolkan dengan angka. Nah, baris yang ada, jumlah baris keseluruhan yang ada di Microsoft Excel 2010 itu 1.048.576 baris yang terdapat di kolom di Excel ya, sebanyak itu 1.048.576 baris. Nah, sedangkan kolom yang terdapat di Excel ini, kolom ABCDE ini sebanyak 16.384 kolom yang ada di Excel. Harus diingat ya, banyaknya baris, kemudian juga banyaknya kolom, harus diingat. Nah, worksheet lagi kita jelaskan worksheet. Worksheet ini adalah menunjukkan apa itu namanya, worksheet lembar kerja, berfungsi untuk mengolah lembar kerja, misalnya membuat tabel, perhitungan statistik, masukkan rumus dan pengolahan grafik. Oke. Nah, di sini lagi kita jelaskan scroll bar. Oke. Bentar ya. Scroll bar. Nah, di sini scroll bar. Nah, yang kalian hilang Nah, di sini ada di scroll bar. Scroll bar ini adalah berfungsi untuk menggulung layar secara menyamping atau tegak. Ini kita menggunakan mouse ya. Bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas. Oke, itu adalah namanya scroll bar. Kita bisa digunakan kalau menggunakan telunjuk yang ada di mouse. Oke. Kemudian ada text pen. Kita ini kan text pen dulu, oke? Text pen. Nah, text pen ini, yang Ibu bilang spreadsheet itu, text pen yang di samping spreadsheet itu ya. Nah, text pen ini menunjukkan lembar kerja atau file yang aktif. Kita aktif yang mana? Di sini menunjukkan aktifnya ada di set untuk memindahkan lembar kerja yang lain. Ini mengkliknya ada tanda kanan kiri itu, tanda panah kanan dan kiri itu adalah menunjukkan
lembar kerja atau file yang aktif. Nah, sedangkan di sini ada bacanya sheet. Sheet ini adalah merupakan lembar kerja rutin untuk masukkan dokumen. Di sini terdapat ya, ada otomatis 3 sheet ya. Ini bisa ditambahkan dengan cara menambahkan sheet yang sebelah kanan itu untuk menambahkan sheetnya ya. Nah, di sini kalau untuk sheet ini adalah dokumen atau buku-buku yang akan digunakan secara default akan terlihat 3 buah sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, di sini sheet ini juga bisa kalian ubah nama kalian, kemudian juga misalnya kalian mengolah dokumen tentang penilaian. Nah, misalnya di sini ada nilai BKT, bisa diubah dengan klik kanan di sheetnya ini, kemudian pilih rename. Nah, sheet ini Bu, misalnya saya ini ingin menambahkan sheet, bisa juga menambahkan dengan klik tanda plus yang ada di pojok kanan di sebelah sheet 3. Nah, kalau untuk menghapusnya gampang juga, bisa dengan klik kanan, pilih delete. Oke. Nah, itu adalah fungsi dari sheet. Kemudian untuk preview mode itu ya, kita cari preview mode. Nah, preview mode ini untuk mengatur tampilan area kerja Microsoft Excel. Ini preview modenya, kita bisa lihat tampilannya area kerja kita sampai di mana, misalnya barisnya oke enggak. Nah, bisa dilihat dengan di preview mode. Nah, kemudian di sini ada fasilitas zoom tool. Zoom tool Bu, kok saya kecil? Nah, disinilah terdapat dari zoom tool. Fungsi zoom tool ini untuk memperbesar, memperkecil tampilan kerja. Jika kalian ingin memperbesar, kalian klik di tanda plus, geser tanda titik yang ada di tengah ini bisa geser ke kanan. Tanda plus itu artinya kita mau membesarkan layarnya. Kemudian kalau untuk yang mengecilkan, ada di tombol yang min yang sebelah kirinya, itu mengecilkan persen layarnya, bisa kecil besarnya, itu bisa kita menggunakan dengan zoom tool. Oke. Kemudian ada lagi format pointer. Oke, kita cari format pointer dulu ya. Format pointer, sheet, touchpen, rebook, title bar, Windows, zoom view. Format pointer itu adalah merupakan pemanduan petunjuk sel yang dipilih atau sebagai tunjuk sel pointer. Yang kalian kedap-kedip itu adalah sel pointer. Oke. Nah, kemudian ada rank. Rank ini merupakan gabungan dari beberapa sel. Misalnya gabungan beberapa sel. Ingat sel tadi itu apa ya? Sel itu merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Nah, di sini ada rank. Rank itu merupakan gabungan dari beberapa sel. Misalnya, Ibu gabungkan A4 berarti kolom 4 baris ke kolom A baris keempat. Misalnya Ibu tambah gabungkan menjadi B7 berarti kolom B baris ke-7 ya. Bisa di sini kita coba. Itu adalah rank, merupakan gabungan beberapa sel. Nah, demikianlah penjelasan elemen-elemen yang ada di Microsoft Excel. Oke. Ini elemen-elemennya tadi. Selanjutnya kita menjelaskan fungsi menu dan ikon pada Microsoft Excel 2010. Nah, yang pertama yaitu menu file ya, file. Nah, di menu file ini ada save. Save ini untuk menyimpan dokumen. Nah, yang save as untuk menyimpan dokumen yang sama dengan naskah dengan nama berbeda. Ini kalau kita sudah pernah menyimpan dokumen, kemudian kita mau mengeditkan lagi. Nah, kemudian kita menyimpan yang baru kita edit tidak mengganggu yang lama, makanya kita harus menggunakan save as. Nah, kemudian open ini untuk membuka dokumen atau file yang pernah tersimpan. Seperti yang kita praktek kemarin, kalian pernah membuat dokumen
dokumen Microsoft Word, kemudian kalian mau openkannya lagi, maka kita klik file kemudian open. Nah, kemudian selanjutnya yang di bawah ini adalah close. Close ini manfaatnya untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Nah, kalau info untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. Nah, selanjutnya yang ration untuk menampilkan dokumen yang pernah dibuka sebelumnya. Nah, kemudian kalau new ini untuk membuka dokumen baru. Jika kita ingin membuka dokumen baru atau membuat dokumen baru, kita harus melalui menu new ini. Nah, sedangkan print ini untuk mencetak dokumen. Nah, dari sini save as dan send. Nah, save as dan send ini untuk mengirim dokumen ke email dan aplikasi internet yang lain. Oke. Dan have adalah untuk mencari bantuan ketika menemukan kesulitan dalam menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, yang terakhir adalah exit. Nah, exit ini untuk menutup jendela kerja Microsoft Excel 2010. Nah, inilah adalah ikon-ikon pada menu file yang harus kalian ketahui. Oke. Untuk selanjutnya adalah ikon pada menu home. Nah, ikonnya seperti ini gambarnya di menu home. Ada ikon paste. Paste ini di sini adalah kalau di shortcut ada di keyboard kita bisa menggunakan Ctrl plus P. Nah, kalau di layar, nah seperti ini ikonnya. Kemudian paste. Oke. Nah, fungsi dari paste ini adalah menempelkan objek pada clipboard ke dalam dokumen. Ini manfaat dari fungsi dari paste adalah menampilkan objek pada clipboard ke dalam dokumen. Shortcutnya ini ikonnya, lambang ikonnya. Kemudian kalau di keyboard kita menggunakan Ctrl plus V. Nah, selanjutnya yang kedua adalah cut. Cut ini lambangnya ikonnya gunting. Nah, cut ini fungsinya kalau di di keyboard kita menggunakan Ctrl plus X, berarti kita men-cutkan. Oke, men-shortcut. Nah, fungsi shortcut ini, cut ini adalah memindahkan objek ke clipboard. Berarti kita pindahkan, kita potong objeknya, kemudian kita pindahkan. Nah, selanjutnya yaitu copy. Copy ini ikonnya lambangnya ada dua lembar kertas. Kemudian kalau shortcutnya Ctrl plus C. Nah, fungsi dari copy ini adalah menyalin objek ke clipboard. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pointer, format pointer. Nah, format pointer ini kalau di shortcutnya Ctrl plus Shift plus C. Nah, format pointer ini menyalin format suatu objek untuk diterapkan pada objek yang lain seperti itu. Oke. Ikon pada menu home ada pertamanya itu ikon pada grup keyboard. Sekarang adalah ikon pada grup font. Nah, yang pernah Ibu jelaskan. Nah, font ini di sini coba bisa dilihat ikonnya ada kalbi, katanya itu artinya namanya font ya. Fungsinya itu adalah memilih jenis font yang diinginkan. Ini fungsi dari ikon yang kalbi ini, ada jenis-jenis font, jenis-jenis huruf yang kalian inginkan adanya di sini. Klik tanda panah ke bawahnya itu. Nah, kemudian ada di sini juga ikonnya ada lambang angka 11 di dalam ininya, kotaknya itu. Itu namanya font size. Font size ini fungsinya untuk mengatur ukuran font. Nah, jika kalian ingin mengatur ukuran huruf sampai 11, 12, 13 sampai berapa yang kalian inginkan, tinggal kalian mengklik tanda panah ke bawah atau ke atas, atau juga bisa kalian menggantikan huruf yang menggantikan angkanya. Misalnya, Bu, saya ingin angkanya 12, Bu, hurufnya 12 besarnya. Nah, tinggal kita delete, kemudian kita ketik angka 12, ataupun bisa kita blok, langsung di blok angka 11-nya diganti dengan angka 12. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ini ada ikon, ada lambangnya A, itu namanya
grow font. Grow font ini memperbesar ukuran font. Ingat, font itu huruf, memperbesar ukuran huruf. Nah, kemudian di sini ada A, lambang ikon A agak kecil, kemudian ada tanda panahnya di atas posisinya. Itu namanya shrink font. Shrink font ini memperkecil ukuran font. Ingat, memperkecil ukuran huruf. Kalau kalian mau memperkecil kan di sana. Kemudian ada lambang B. B ini lambang B. Ini B huruf kapital, namanya font ini bold. Bold ini artinya adalah mempertebal efek kontrol tebal pada font. Nah, ini adalah kontrol B. Bisa kita gunakan di keyboard, itu menggunakan kontrol B. Ya. Kemudian ada I agak miring, itu italic namanya. Fungsinya ini adalah memberi efek cetak miring pada font. Misalnya sering kalian terdapat di soal itu ada cetak miring beda sama yang lain kalimatnya, tulisannya, gayanya. Ini kita menggunakan italic, kita miringkan. Misalnya ada bahasa Inggrisnya, biasanya. Ini bisa digunakan dengan keyboard, itu adalah Ctrl plus I. Kita gunakan. Nah, lanjut ke U ini, lambangnya U ini underline. Nah, underline ini memberi efek garis bawah pada font. Nah, ada garis bawahi, kita menggunakan underline namanya ya. Ctrl plus U yang ada di keyboard. Kemudian ini ada apa itu namanya, tabel. Bentuk tabel ini adalah namanya border. Border ini memberi garis pada line, pada sel atau rank. Nah, jika kita ingin membuat tabel, kita menggunakan border ini. Nama fontnya itu border. Nah, bisa kita buat tabelnya lewat sini. Berapa yang kemarin misalnya. Silakan anak-anak yang ibu jelaskan kemarin, buat kotak, buat tabel 5 kolom, 4 baris misalnya seperti ini. Ini adalah border. Kita membuat kotak. Kita mau mengotak-kotakkan. Kemudian juga ada lambang seperti cangkir, kemudian ada tumbuhannya itu hing itu memberi warna latar pada sel atau rank yang dipilih. Makanya untuk border itu tadi ya. Kemudian yang terakhir ada lambang A ini, kemudian di bawahnya ada huruf agak ditebalkan, itu ada biasanya warna tebalkan, itu adalah font color. Font color ini adalah fungsinya mengatur atau menentukan warna teks. Nah, kalau font color ini untuk memberi warna pada teks, sedangkan highlight itu tadi memberi warna latar pada sel atau rank. Oke ya, paham ya? Namanya grup ikon masih di ikon pada grup alignment. Di sini ada ikon, ada lambangnya yang seperti ini, ada garis-garisnya, yaitu artinya top alignment. Berarti fungsinya mengatur perataan data sel pada posisi vertikal dengan rata atas. Nah, kita lihat dia akan naik ke atas. Misalnya kita ketik yang kemarinnya nama ya, nah, dia ke atas, muncul ke atas. Itu kita menggunakan top alignment. Nah, yang ini adalah middle alignment, namanya middle alignment. Nah, fungsi middle alignment ini mengatur perataan data sel pada posisi vertikal dengan rata tengah. Kita bisa lihat ya, dia posisinya memang di rata tengah. Nah, selanjutnya itu adalah ikon yang ketiga, button alignment. Button alignment ini adalah makanya fungsinya mengatur peletakkan data sel pada posisi vertikal dengan rata di bawah. Ya, memang posisinya agak ke bawah ya dari yang middle sama top tadi. Nah, selanjutnya alignment left namanya. Ini bentuknya alignment left ini adalah fungsinya untuk mengatur perataan pada posisi horizontal dengan rata kiri. Nah, sebelah kiri ratanya ya. Kemudian di bawahnya center ini fungsinya untuk mengatur perataan data sel pada posisi horizontal dengan rata tengah.
yang bawahnya lagi ada di bawah center itu ada alik take right. Alik take right ini fungsinya mengatur perataan pada posisi horizontal dengan rata ke kanan. Nah, kemudian ada lambang AB ini, gambarnya ada AB terus ada tanda panah bawahnya ini menjorok. Kemudian ini namanya itu orientation. Orientation ini adalah fungsi memutar posisi tag. Kita ingin memutar posisi tag bisa di sini. Misalnya karena judulnya nggak muat kolomnya terlalu seperti ini apa itu kecil. Untuk biar agak menyebutkan kolom kita merengkan judulnya itu bisa kita menggunakan orientation. Ya orientation ini ya. Tadi fungsinya untuk memutar posisi tag. Kemudian di bawahnya ini ada lambangnya namanya direct indent. Ini adalah fungsi mengurangi jarak identasi. Kita mau kurangi dari sini. Kemudian bawahnya lagi itu ada apa itu namanya? Kalimatnya itu namanya increase ident. Increase ident ini adalah menambah jarak identasi. Bawahnya lagi adalah warp text. Warp text ini melipat menulis data teks dalam sel, biasanya untuk panjang teks yang lebih ukuran lebar kolom. Nah, itu fungsi dari warp text ya. Nah, lanjut yang terakhir itu dari grup alignment ini, yang terakhirnya ada margin and center yang pernah kita gunakan, yaitu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel tunggal dan meratakan data sel pada bagian tengah horizontal. Itu manfaat margin ya, seringnya begitu. Oke, nah klik margin, kita mau memotongkan, misalnya nomornya terlalu banyak, kolomnya ada 2 kolom, masih kita jadi satu kan, di blok, kemudian di klik margin in center. Oke, nanti otomatis dia akan ke tengah potong kolomnya. Fungsi dari margin in center. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ikon pada menu insert ya. Ikon pada menu insert ini ada pertama ikon pada grup tabel. Ada satu ikon tabel, lambangnya tabel, kotak-kotak terdiri dari kotak dan baris, terdiri baris dan kolom. Itu namanya tabel. Fungsinya ini untuk menyisipkan tabel. Ya, untuk selanjutnya ada ikon pada grup illustration. Illustration ini adalah ada picture, ada ikon picture ini. Artinya ini fungsinya untuk menyisipkan gambar dari file, misalnya gambar telah kita downloadkan atau telah kita buat atau berfoto dari kamera, ini kita bisa menyisipkan lewat picture. Kalau clip art ini adalah menyisipkan clip art. Clip art ini adalah gambar bawaan yang ada di komputer. Kemudian sapes ini adalah gambar objek drawing atau simbol-simbol kalau kita mau mengambil garis. Ya, di sini adanya di sapes. Kemudian lanjut lagi ada ikon pada grup chart. Grup chart ini ada banyak sekali ya model-model chart, itu artinya grafik. Ya, yang pertama kolom, arti fungsinya ini menyisip grafik bentuk kolom. Kemudian ada line, menyisip grafik bentuk garis, menyisipkan grafik lingkaran. Yang yang bar ini menyisipkan grafik bar. Kemudian ada area, ini adalah menyisipkan grafik area. Nah, ada scatter, itu adalah menyisipkan grafik titik. Nah, untuk yang terakhir adalah other chart, itu menyisipkan grafik yang lainnya. Itu adalah macam-macam grafik yang ada di menu insert. Kemudian selanjutnya ada ikon pada grup tag. Nah, ini ada text box. Text box ini fungsinya menyisip text box. Kemudian yang ikon yang kedua ada header and footer, menyisipkan header and footer. Nah, word art ini adalah menyisip word art ataupun gambar yang bentuknya bervariasi. Ya, untuk judul biasanya kita gunakan. Nah, ada yang untuk yang bawahnya ini adalah simbol. Simbol ini menyisipkan simbol. Nah, yang terakhir grup dari apa itu namanya insert tadi ada ikon pada grup link. Ada di sini link. Link ini artinya kita mau linkkan data kita kemana misalnya. Ya, ini artinya dari fungsi dari link. Kita menyisipkan link. Link kita ambil di internet. Nah, kita bisa sisipkan di sini. Jika kita mengklikkan, kita langsung
berada di situs yang kita inginkan, alamat yang sudah kita. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ikon pada menu fake layer. Ada pertama ikon margin. Margin ini mengatur margin halaman, orientation mengatur posisi kertas, size mengatur ukuran kertas, pin area menandai lokasi pada insert untuk dicetak, sheet untuk dicetak. Kemudian break itu artinya menyisip break. Kemudian background mengganti background pada sheet. Kemudian print title yaitu menandai baris dan kolom tertentu untuk dicetak pada setiap halaman. Itulah ada ikon pada grup fake stop yang ada di menu fake layer. Kemudian untuk yang selanjutnya ada ikon pada grup scale to fit. Ada ikon yang pertama width. Width ini fungsinya mengurai lembar hasil cetak agar sesuai dengan jumlah halaman maksimal. Kalau height itu mengurai tinggi hasil cetakan agar sesuai dengan jumlah halaman maksimal. Kalau scale mengatur skala hasil cetak halaman ya. Untuk lanjutnya yang C itu adalah group arrange. Group arrange itu ada break to front. Itu fungsinya meletakkan objek di lokasi paling atas. Kalau send to back artinya fungsinya meletakkan objek di lokasi paling bawah. Sedangkan yang alik mengatur posisi objek terhadap objek lain, dan group membuat grup dari beberapa objek. Kalau rotate memutar objek, itu artinya kita bisa memutar objek, bisa kita gunakan ikon yang rotate, namanya rotate ya, roti. Kemudian yang kelima adalah ikon pada menu formula. Nah, menu formula ini adalah ikon pada grup fungsi library. Ada yang pertama namanya insert fungsi ya. Insert fungsi ya. Ini ada insert fungsi. Fungsinya ini menyisihkan fungsi. Kemudian ada rescale dapat menampilkan fungsi yang pernah digunakan. Ada finansial menampilkan fungsi finansial, logical menampilkan fungsi logika, kalau text menampilkan fungsi text, delete dan time menampilkan fungsi tanggal dan waktu. Lookup dan reference itu menampilkan fungsi lookup dan reference. Mathing menampilkan fungsi matematika dan trigonometri. More function menampilkan fungsi lainnya. Itu ada fungsi dari library ya. Kemudian selanjutnya kita ikon pada grup define name. Define name ini, grup define name ini adalah ada ikon pertama name manager. Name manager ini bisa juga menggunakan shortcut dengan cara Ctrl plus F3. Nah, fungsinya ini membuat, mengedit, menghapus atau mencari-cari nama yang sudah digunakan. Oke. Kalau define name itu mendefinisikan nama. Kalau use formula menggunakan nama pada rumus. Kemudian create from selection itu artinya fungsi itu membuat nama dari sel yang dipilih. Bisa juga kita dengan menekan shortcut Ctrl Shift plus F3. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada ikon pada grup formula editing. Yang pertama transparency menampilkan tanda yang menunjukkan sel mempengaruhi nilai sel yang dipilih. Kemudian yang kedua ikon yang kedua ini fungsinya menampilkan tanda yang menunjukkan sel yang dipengaruhi oleh sel yang aktif. Yang ketiganya remote arrow menghapus tanda panah pada transparent maupun tense dependent. Kemudian show formulas adalah menampilkan rumus pada sel yang terpilih. Nah, yang terakhir ada error check-in, katanya mengecek kesalahan rumus. Di sana kita apanya atau fungsinya untuk mengecek kesalahan rumus. Rumus kita salahnya yang di mana, taruhnya di mana. Misal ada komanya, nanti informasi ada di ikon pada grup formula editing. Nah, untuk selanjutnya ada ikon pada menu data. Di sini ikon pada menu data yang keenam ini adalah ada ikon pada grup get external data. Di sini ada from access mengambil data dari file Microsoft Office Access. Kemudian ada from web mengambil data dari web. From tab mengambil data dari tag file data tag. From other source ada mengambil data dari sumber data lain.
Nah, selanjutnya dia ada grup ikon pada grup selection. Selection ini adalah grup selection ya, ada refresh all katanya. Ini fungsinya mengupdate semua informasi di Excel. Kalau properties mengatur koneksi dokumen dengan sumber data. Kalau edit link itu fungsinya menampilkan atau melihat semua file yang terhubung dengan dokumen untuk mengupdate atau memutuskan hubungan. Nah, yang ini ada C. Ada C di sini ikon pada grup sort and filter. Nah, fungsi ikon yang pertama sort A to Z itu fungsinya mengurut data dari kecil ke besar. Kalau sort itu menampilkan dialog sort untuk mengurutkan data. Kalau filter menyaring data. Nah, selanjutnya ikon pada grup data tool text to column katanya. Itu fungsinya memisahkan sisi sebuah sel menjadi beberapa kolom yang terpisah. Kemudian ada remote duplicate, katanya menghapus baris yang sama, itu fungsinya. Nah, ikon yang ketujuh ini adalah ikon pada menu review. Nah, menu pada review ini yang pertama spelling and grammar katanya, itu fungsinya mencetak ejaan dari tata bahasa. Kalau reset membuka text pen untuk mencari sumber referensi seperti Encyclopedia dan kamus. Kemudian yang ketiganya menampilkan penggunaan kata lain yang memiliki kesamaan makna dengan kata yang sudah kita pakai. Kalau translate menerjemah kata yang kita pilih ke dalam bahasa lain. Nah, kemudian ada ikon pada grup command. Nah, ini ada yang pertamanya itu memasukkan fungsinya memasukkan komentar tentang salah satu isi dokumen yang terpilih. Yang kedua, delete command menghapus komentar. Yang ketiga, menampilkan menyembunyikan komentar. Itu ya. Kemudian lagi ikon yang pada menu view. Menu view ini fungsinya, ikon pada menu view ini ada normal. Di sini kita new comment. Normal ya, yang normal dulu ya. Normal ini menampilkan dokumen secara normal. Ya, ada review komen secara normal. Kemudian ada fake layout menampilkan dokumen data tag halaman. Brief view menampilkan dokumen tanda batas halaman. Ini review. Oke. Review tadi spelling grammar itu fungsinya untuk memasukkan komentar tentang salah satu isi dokumen yang kita pilih. Kalau delete dokumen hapus komentar. Slow hidden menampilkan menyembunyikan komentar. Kemudian ikon group change itu ada group change-nya itu process. Process itu artinya kita melindungi set. Kemudian bawahnya itu project workbook melindungi dokumen. Share workbook membagi pakai dokumen. Allow user to edit rank mengizinkan seseorang untuk mengedit sebagai dokumen atau set yang dilindungi. Kemudian set change melacak berupa pada dokumen. Yang terakhir ada ikon pada menu view. Ikon pada menu view ini adalah ini ya, normal, fake layout, print full screen. Ini normal atau menampilkan dokumen secara normal. Fake layout menampilkan dokumen dengan data terletak di halaman. Kemudian back view menampilkan dokumen dengan tanda batas halaman. Full screen menampilkan dokumen satu layar. Kemudian di sini ada zoom, artinya membesar suatu pengkecil tampilan dokumen 100% menampilkan